Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini saya mau ngobrol nih sama seorang expert, seorang ahli, pakar pendidikan di Provinsi Lampung. Beliau adalah Dr. Abdul Rahman yang sering kita kenal dengan Pak Abe, kayak gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini ada hal menarik yang mau kita obrolin, yaitu mungkin nggak sih Pak orang bego itu jadi pinter gitu? Dan juga kayaknya kalau tes IQ di bawah rata-rata, mungkin nggak dia jadi orang hebat, orang sukses, atau kepintaran itu bisa nggak didapatkan dengan cepat? Harus medik kah gitu? Puasa 7 hari 7 malam atau gimana? Langsung aja yuk. Selamat siang Pak Abe. Siang. Alhamdulillah. Mas Hengki. Sehat terus Pak Abe ya? Alhamdulillah. Nah Pak Abe, boleh dong izin perkenalkan diri dulu Pak Abe. Pak Abe itu latar belakangnya apa ke para pemirsa, para penonton kita nih di channel Hengki? Ya, selamat siang para apa namanya Mas Hengki. Netizen Pak? Netizen ya. Netizennya Mas Hengki ini luar biasa. Saya berbahagia sekali. Jadi saya perkenalkan, saya akademisi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi latar belakang saya memang pure pendidikan ya, walaupun agak sedikit sains ya. Karena saya S1 pendidikan fisika, S2 diselesaikan di fisika murni, kemudian S3 kembali saya mengambil pendidikan IPA tapi konsentrasi pendidikan fisika ya. Jadi memang saya pure sebetulnya orang pendidikan ya, walaupun S2-nya sempat di murni di ITB, di fisika ITB, tapi akhirnya saya bermuara dengan apa namanya pendidikan ya. Tapi ujungnya tetap pendidikan. Pendidikan, ya. Jadi selama ini riset saya pun tentang pendidikan gitu. Ya, jadi ya bolehlah dikatakan memang sekarang saya sedang fokus kepada pendidikan, khususnya pendidikan sains ya, atau pendidikan fisika gitu. Tapi umum tentang konsep-konsep pendidikan kan harus juga menjadi bagian yang harus apa namanya diakuisisi sebagai seorang apa namanya ya dibilang ya pemerhati pendidikan gitu ya, seperti itu. Emang dari dulu hobi pendidikan Pak? Dari kecil gitu misalkan suka belajar Pak? Anak ya. Pinter ini kayaknya Pak? Enggak juga, jadi makanya saya kadang-kadang begini, sebetulnya tidak ada apa namanya pembagian antara anak bodoh, anak pintar, sebetulnya tidak ada. Nggak ada dikotomi ya? Nggak ada dikotomi sebetulnya. Oke. Jadi yang ada bagaimana sebetulnya seseorang itu mengoptimalkan apa namanya kemampuan belajarnya sebetulnya seperti itu. Nah, ini mungkin yang menarik ya, karena pengertian bodoh dengan pintar kadang-kadang membuat seseorang jadi tidak percaya diri untuk mengembangkan diri. Tapi kalau seseorang dari sisi intelijensi misalnya gitu, dia memiliki beberapa hal yang harus di-upgrade. Ingat ya, intelijensi itu di-upgrade, bisa di-upgrade gitu. Jadi sebetulnya itu bisa di-upgrade, dan itu kan seiring dengan perkembangan fisik dan mental dia gitu. Jadi sebetulnya bisa. Artinya tidak ada sebetulnya orang bodoh, kecuali emang orang yang sudah lahir diciptakan Allah dengan kekurangan gitu ya, seperti itu. Tapi bagi mereka yang dilahirkan memiliki kemampuan rata-rata gitu ya, itu sebetulnya bisa di-upgrade. Semua kemampuan yang kaitannya dengan intelektual itu bisa di-upgrade. Seperti itu. Nah Pak Abe ini kan seorang dokter gitu ya, sebentar lagi insya Allah guru besar, dan pernah jadi wakil dekan di bidang akademik, dan banyak sekali penelitian di bidang pendidikan. Ya. Nah pertanyaan saya gini Pak Abe lebih percaya orang tuh mencapai suatu tujuan atau kesuksesan atau bertumbuh besar karena talents atau karena effort Pak? Saya kira perpaduan antara talent dengan effort nggak bisa nggak bisa terpisah, nggak bisa pakai kata atau ya? nggak bisa. Jadi banyak mahasiswa saya yang punya talent yang bagus, tapi dia pemalas, dia tidak mau mengupgrade how to learn-nya gitu ya. Tapi dia belajar tapi tidak mengupgrade how to learn. Beda kan? Jadi gini, jadi dia merasa selama ini saya sudah belajar dengan pendekatan pembelajaran menurut dia yang paling benar. Tapi kan situasi, kemudian kondisi, kemudian apa namanya rumusan-rumusan capaian pembelajaran yang
berdasarkan kondisi terbaru gitu ya. Kita nggak tahu kan, zaman sekarang berubah nih. Pasti kan rumusan capaian pembelajaran pun berubah. Tapi dia itu kekeh dengan apa namanya yang dia miliki selama ini gitu. Dan itu ternyata dia tidak bisa melewati posisi kondisi krusial seperti itu. Padahal setiap orang kan dia harus mencoba untuk mengupgrade semua potensi belajarnya. Jadi how to learn-nya itu harus terus dia sebetulnya harus dia terus dimodifikasi ya, supaya mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kondisi atau ya saat ini ya, seperti itu. Jadi kontekstual capaian pembelajaran kontekstual itu ya, itu dibangun dari pengembangan how to learn-nya gitu. Oke. Berarti ini tentang prosesnya sendiri ya yang harus mereka tempuh. Betul. Dan walaupun nanti learning curve-nya beda-beda antara satu orang dengan orang lain gitu, Pak. Betul. Ya. Nah, terus gini, Pak. Sebuah persepsi, sebuah stigma dari zaman saya kecil, mungkin Pak Abe kecil juga, anak pintar itu adalah kalau anak jago matematika. Dan sampai sekarang kayaknya masih banyak tuh, Pak. Kalau dia nggak jago matematika, kayaknya susah dia jadi orang hebat, jadi orang pintar. Tapi di masa dewasa, nanti kita ketemu tuh orang kayaknya nggak jago matematika, tapi dia jadi kepala daerah, Pak, jadi pebisnis sukses gitu. Nah, gimana tuh, Pak, bukan proses ya, pandangan Pak Abe tentang adakah hubungan kausalitas antara jago matematika pada pencapaian hidup, atau nggak jago matematika malah jadi bos orang jago matematika? Ini kan candaan-candaan di luar sana. Gimana, Pak? Ya, beberapa tahun ke belakang, mungkin masa saya kecil ya. Jadi kalau seseorang tidak bisa matematika itu seperti aib ya. Apalagi dapatnya angka merah. Angka merah matematika gitu ya. Jadi karena mungkin ada kesalahan saya bilang mungkin ini bukan karena ini pemikiran manusia ya. Tapi sebetulnya barangkali kalau kurikulum itu bukan matematika, namanya misalnya numerasi lah katakan gitu kan. Karena setiap orang punya kemampuan numerasi yang baik sebetulnya. Jadi tidak harus saya contohkan misalnya seseorang tuh pinter menguasai integral atau diferensial gitu ya. Tetapi kalau dia menguasai bagaimana sesuatu itu berubah misalnya gitu, bagaimana model perubahannya, itu kan berbeda cara berpikirnya. Tidak melihat sesuatu simbolik yang sangat rumit gitu. Jadi lebih pada logical thinkingnya, maksudnya begitu, sehingga itu yang dibangun itu numerasi, kemampuan numerasi gitu, yang dibangun, bukan kemampuan matematik secara ilmu matematika gitu, karena itu cenderung membuat anak-anak juga jadi sedikit trauma, takut gitu dengan matematik itu. Tapi padahal kalau saya termasuk orang yang berhasil dididik oleh guru matematik, karena guru matematik saya tidak mengajarkan saya matematik. Oh gitu, Pak? Iya, saya termasuk orang yang merasa waktu saya SD, SMP, saya mendapatkan pelajaran bukan matematika. Jadi gitu. apa dong? Ya tadi karena guru saya dia lebih kepada menanamkan nilai konsep-konsep numerasi begitu. Jadi dia sangat real matematika itu dirasakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sangat yang tadinya sangat abstrak di dalam kehidupan, matematik tuh direalkan begitu sedemikian rupa sehingga kita enjoy dengan matematik itu. Nah itu yang seharusnya memang dan bentuk realnya dan konseptualnya itu sebenarnya numerasi, kemampuan numerasi yang dibangun gitu. Dulu saya tidak pernah mengenal kata statistika. Iya. Tapi guru saya mengenalkan ketika ada sensus penduduk di rumah saya. Nah, setelah itu dia bilang, kalian disensus kan? Iya. Kenapa coba disensus itu? Gitu. Dia tidak secara langsung tuh mengajarkan, ya nanti kan bisa tahu Bu, misalnya berapa sih rata-rata usia anak SD seperti saya, jumlahnya berapa. Nah, kata dia itu yang disebut sebagai matematika statistik gitu. Tapi saya tidak diajarkan tentang statistik, diajarkan tentang nanti kan kamu tahu berapa jumlah seusia kamu di Indonesia ini, ada berapa orang, rata-ratanya jadi berapa. Jadi bukan what-nya, tapi why-nya. Why-nya. Gitu. Jadi kita diajak berpikir juga kan, tidak secara langsung ini. Oh bagus, guru saya itu merasakan luar biasa itu. Di SMP juga begitu. Jadi pokoknya saya termasuk orang yang mencintai matematika dalam arti numerasi, bukan konsep matematika. Gitu.
Jadi makanya dosen saya di S1 tuh heran gitu. Tipe soal apapun yang dia keluarkan, saya mesti dapat senilai 100. Ada mata kuliah fisika matematik namanya. Ya, jadi bingung membuat soal kalau udah ujian itu. Pasti saya bisa menyelesaikan semuanya tanpa ini karena saya tadi tuh. Jadi begitu judulnya fisika matematik, saya suka fisika, saya suka matematik. Oh, jadi barangnya. Jadi Oke, lanjut Pak Abe. Terus cerita Pak Abe sendiri nih bisa dapat 100 tuh. Kalau di ilmu neurolinguistic programming itu ada proses modeling, Pak. Pasti ada satu model sukses, pola, pattern sukses Pak Abe itu bisa dapat nilai 100 tuh. Hal apa sih yang mendasari matematik itu kan nggak gampang ya Pak? Yeah. Buat kebanyakan orang, bukan kebanyakan orang juga, buat orang yang tidak serius mencintainya. Ditambah fisika, matematika kalau fisika itu kayaknya mending kita berenang aja deh Pak. Terus apa yang membuat Pak Abe bisa mencintai matematika fisika dan bisa punya hasil yang 100 tadi? Jadi begini, saya pertama ya, saya harus pastikan ketika saya berada di kelas apapun, maka target saya harus mencapai 75%. Saya harus mengakuisisi materi 75%. Waktu dalam kelas? Waktu dalam kelas aja. Sehingga saya punya effort untuk 25%. Nah, effort 25% itu, begitu ada jeda dari kuliah ke kuliah berikutnya, itu saya ke perpustakaan. Jadi ke perpustakaan mencari literatur, buku yang betul-betul bukan buku bukan textbook gitu, textbook aslinya. Jadi textbook asli yang karangan dari luar biasanya begitu. Lalu saya coba tadi materi-materi yang tadi 75% sudah saya kuasai, saya ingin 25% tambahan, itu saya meresum. Pertama yang saya lakukan meresum. Jadi meresum itu sesuatu pekerjaan menurut saya yang sangat bagus sebagai seorang pelajar. Bukan memindahkan catatan ya, tapi meresum. Kalau saya istilahnya itu meregulasi kembali catatan-catatan belajar kita menurut persepsi kita sendiri. Gitu. Jadi merekonstruksi catatan-catatan hasil belajar kita yang dari sumber belajar, misalnya dosen, guru atau apa. Lalu coba kita rekonstruksi kembali, kemudian kita melengkapi apa yang kurang. Gitu. Lalu setelah itu saya ngambil beberapa contoh-contoh example problem dari buku itu, lalu saya selesaikan. Jika saya bisa menyelesaikan itu dalam waktu tertentu dan tingkat penyelesaiannya sangat akurat, maka saya sangat yakin bahwa saya sudah 100% menguasai itu. Begitu. Jadi dosen itu kan paling mengeluarkan, atau guru itu mengeluarkan tipe soal paling banyak 3. Palingnya 3. Walaupun soal 10, pasti tipe soalnya paling 3 paling banyak. Artinya patternnya sama gitu. Patternnya sama. Saya kan pengalaman gitu ngelihat, oh ya paling 3 aja. Jadi saya hanya berlatih 3 bentuk soal aja. Dari situ yang sama. Sehingga nanti satu bentuk itu mewakili 3 soal, 3 jadi 10 soal misalnya begitu. Ya pasti saya selesaikan karena persis yang 3 itu mewakili di satu itu, satu dan seterusnya. Jadi tidak perlu semua tapi memang patternnya itu bentuknya udah kita hafal. Oh ini kesini. Jadi paling banyak 3 dalam setiap ujian. Jadi itu yang saya pelajari. Kemudian saya ya selalu mencapai. Jadi memang ada target skill acquisition di setiap ini ya, di setiap sesi di kelas. Iya. Oke. Itu yang pertama harus. Kalau enggak kita nggak punya target, hanya duduk misalnya gitu, mendengarkan, pasti tidak ada target. Saya selalu pasang target 75%. Gitu. Karena nilai 75 itu bagi saya istilahnya 75%, kalau dia 75 sudah gitu. Kalau B+ itu di tangan kan. Oke. Nah, sekarang lanjut ke hal yang lebih dalam nih Pak Abe. Iya. Pak Abe percaya nggak anak yang apapun latar belakangnya dia bisa pintar? Percaya. Nah, itu prosesnya gimana? Karena di anak zaman sekarang Pak, kalau bisa belajarnya nggak banyak-banyak tapi dia bisa cepet pintar gitu. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Jadi pernah saya ingat pengalaman tutor saya dulu di Olimpiade Fisika ya, Prof. Yohanes Surya. Beliau itu orang UI, guru besar di UI dan luar biasa. Beliau juga salah satu yang membuktikan ada seseorang di anak mungkin seusia SMA gitu ya, masih SMP SMA lah. Dia ingin menjadikan sebagai juara Olimpiade, Prof. Yohanes Surya. Kemudian
fisika kan sesuatu yang sangat sulit sebetulnya kan untuk dipelajari. Tapi pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sifatnya kontekstual, kemudian aplikatif gitu ya dalam hidup sehari-hari, kemudian ditambah dengan tools bahasa yang disebut dengan matematik tadi itu. Jadi matematik bukan digambarkan oleh beliau itu, matematik itu hanya tools, hanya alat, hanya bahasa untuk memahami fisika. Maka jadi beda. Selama ini kan siswa kita kadang memandang, kenapa nggak suka fisika? Banyak matematikanya. Begitu. Tapi ini dibalik gitu. Gitu. Jadi kayak kita mau menggergaji, ini alat gergaji. Bukan kayunya, bukan ini, yang kayunya itu fisikanya ini. Mau jadiin apa? Alatnya ini. Dan itu berhasil gitu. Berarti artinya begini. Sudut pandang terhadap sesuatu pemahaman itu mempengaruhi kualitas belajar itu sendiri. Betul. Jadi yang pertama yang harus dirubah ketika seseorang dalam kondisi dia di level yang terbawah pun, yang pertama itu bagaimana mengubah sudut pandang dia tentang sesuatu itu. Itu harus dirubah pertama kali. Begitu. Dari bayangan dia sulit, bagaimana lalu dia merubah cara berpikirnya, merubah habit of mind-nya itu, bahwa itu sesuatu pasti bisa dipelajari. Gitu. Jadi itu dulu yang dirubah. Kemudian yang kedua, kenalkan bahwa kesulitan itu bisa diatasi dengan tools yang kita pakai. Gitu. Kita memakai tools yang mana? Nah, ketika itu dibutuhkan tools untuk matematik, gitu ya. Dan itu hanya tools yang dipakai, yang dikenalkan saat pakai untuk menyelesaikan itu. Jadi ketika kita ingin memotong gergaji, yang dikenalkan hanya memotong kayu menggunakan gergaji, yang dikenalkan gergaji dulu. Jangan langsung di situ ada palu, ada golok, ada kampak, nanti dia bingung pakai yang mana gitu. Padahal alat terbaik untuk memotong kayu itu adalah gergaji. Kalau dia menggunakan kampak, dia akan lama gitu. Seperti itu. Jadi ada primary tools, ada secondary tools gitu ya. Itu dia. Jadi harus betul-betul mana yang menjadikan primary tools bagi dia supaya dia cepat menyelesaikan masalah. Itu sebetulnya itu pemilihan. Begitupun kalau kita mau belajar, berarti kita harus cari tools utama dulu yang membawa kita pada perubahan signifikan. Perubahan signifikan itu. Jadi ya kadang-kadang kan anak muda sekarang itu sebetulnya, terutama anak milenial ya, itu cepat sekali itu dia menemukan tools itu. Tanpa orang dewasa membimbingnya pun, kadang-kadang ada intuisi dia yang bagus, dia menemukan tools itu. Saya sering temukan tuh anak-anak muda itu dia belajar gitu ya. Dan itu tidak bisa muncul dengan seperti ilham tuh enggak. Tapi itu berdasarkan pengalaman dia berkali-kali menyelesaikan masalah. Lalu dia cepat menemukan tools itu. Ya sama dengan kita pengalaman, ada sepotong kayu, kita mau ini yang paling cepat gergaji. Jadi memang kita harus banyak latihan ya Pak? Betul. Biar ada muscle memory kalau bahasa NLP. Sehingga mau menyelesaikan sesuatu itu sudah banyak datanya. Menyelesaikannya dengan modelnya seperti apa nih di kerangka pikir kita gitu. Betul. Ya? Itu. Jadi memang makanya saya lebih suka ketika dihadapkan pada misalnya ada seseorang yang ingin pakar atau expert lah atau jago dalam fisika gitu, ya dia coba dulu diberikan beberapa model penyelesaian problem fisik itu, problem solving fisiknya, model begini. Dia biarkan dia udah punya pengalaman gitu. Jadi masalah yang sama dia selesaikan dengan cara yang berbeda. Biar dia kenal. Dia kenal gitu, polanya kenal, ininya kenal, seperti itu. Dan itu berhasil, cukup berhasil. Oke. Selanjutnya gini Pak. Kalau misalkan nih, saya adalah anak yang selama ini matematikanya nggak bagus, IPA-nya nggak bagus, tapi saya pengen misalkan, kan kalau sebagai business owner sekalipun Pak, ternyata matematika penting Pak. Betul. Menganalisa data-data yang ada. Kalau pebisnis pemula dia agak malas menganalisa data Pak. Makin bertumbuh bisnisnya, makin dia harus kenal data dan statistik Pak. Dan itu jadi baru ketemu menyenangkan ya. Nah terus bagi anak-anak nih yang malas matematika lah katakan gitu Pak, nggak suka matematika, ada nggak alternatif lain untuk dia bisa mengakuisisi skill matematiknya, logical thinkingnya yang bisa diterapkan dalam hidupnya tanpa harus belajar matematika? Jadi begini, saya punya prinsip begini, saya tidak pernah mengajarkan matematika ke anak saya sebelum dia benar-benar belajar matematika tuh usia SMP, karena saya menekankan kepada anak-anak saya terutama
itu kecerdasan linguistik dulu dari awal. Oh, kenapa, Pak? Ya karena sekali lagi bahwa matematika, bahasa itu kan tools aja, alat. Alat gitu ya. Tapi kalau kemampuan linguistik itu dia kuasai terdahulu, jadi misalnya dia sudah kemampuan berbahasanya bagus gitu ya, tata bahasanya bagus, kemudian cara menyampaikan ide, pendapat dan sebagainya bagus gitu ya, kemudian menata kalimat itu bagus. Karena begini, matematik sebetulnya kan ketika ada simbol itu kan harus bisa kita ungkapkan dalam bahasa verbal. Atau bahasa tulisan, verbal atau tulisan gitu kan. Nah, seseorang itu kenapa dia tidak suka matematik? Karena dia yang dilihat hanya simbol tok. Tidak bisa memperbalkan simbol itu apa gitu. Nah, sehingga dia susah. Tapi kalau dia punya kemampuan linguistik terlebih dahulu, terserah dia mau membahasakannya apa. Gitu. Karena simbol lebih besar. Dia dari mana dia simbol lebih besar itu? Oke. Begitu. Tapi kalau dia bahasanya bagus, ya lebih besar itu berarti itu adalah sebuah ukuran loh. Gitu. Kan begitu. Oke. Nah, dalam proses belajar sendiri, adakah sekarang kan lagi zamannya nih Pak, self learning gitu ya. Apalagi dengan masa-masa WFH, terus learning from home dan lain sebagainya. Zamannya self learning. Apa model atau tool self learning yang sangat mudah diterapkan dan lakukan buat kita-kita yang mau belajar dengan intens di rumah dan biar cepat pinter, Pak? Ya, jadi begini. Ada beberapa teori belajar seperti misalnya konsepnya scaffolding ya, dari Bandura, bahwa setiap seseorang sampai ke level belajar tentu dia perlu yang namanya scaffold. Jadi scaffold itu kayak bantuan yang kalau bahasa kerennya kalau orang mau ngelihat lebih tinggi dia pakai dingklik, tahu dingklik ya? Nah, dingklik itu scaffold pertama. Nanti kalau kurang dia sampai mau level yang ini lagi dikasih lagi dingklik berikutnya, dikasih lagi sampai ke level namanya zona maximum development, ZVD namanya. Jadi itu yang sampai level kepada seseorang bahwa dia merasa dia sudah mengakuisisi apa yang ingin dia capai. Nah, untuk mencapai itu dia bisa memanfaatkan orang dari luar, misalnya siapa motivator atau siapa orang tua atau siapa atau peer tutor dan sebagainya gitu ya. Tapi itu dia hanya sampai kepada kalau ini tadi dingklik, bahasa saya dingklik scaffold itu. Dia hanya menempatkan posisi dingklik itu aja, orang lain itu. Ini di sini gitu. Tapi bagaimana kita melangkah di dingklik itu? Contoh langsung konkretnya, Pak. Misalkan saya mau menyelesaikan tugas kampus nih, Pak. Bagaimana menerapkan scaffold itu dalam kondisi yang kita nggak bisa dekatan dengan teman-teman nih, nggak bisa dekatan dengan mentor nih. Ketika konsep-konsep andragogi, bantuan dari orang dewasa atau tutor siapalah yang lebih dianggap kita hebat bagus, maka kita harus berlari ke arah autonomous. Autonomous artinya kita punya memutuskan sendiri bahwa saya harus menyelesaikan apa yang menjadi harus saya capai gitu kan. Nah, jadi prinsip autonomous dari dalam diri kita itu biasanya muncul ketika seseorang merasa bahwa saya cukup dari orang lain, saya sudah cukup dari tutor, dari siapa begitu kan, tapi saya ingin masih level yang lebih tinggi. Sebenarnya saya sudah merasa sudah cukup sebetulnya, tapi dia ingin mencapai sesuatu yang dia inginkan. Memunculkan sesuatu yang dia inginkan itu berasal dari sebetulnya dia sudah siap melangkah ke level berikutnya. Tidak mungkin dia langsung karena dia sudah merasa di sini sudah dorongan, sudah support, sudah cukup gitu ya. Nah, tinggal itu yang disebut dengan autonomous. Jadi bagaimana dia lebih kepada ada willpower dari dalam. Ada maksudnya self effort ya. Self effort yang mampu mendorong dia sampai kepada level yang dia inginkan. Berarti memang dianya harus punya goals untuk sampai ke situ ya, Pak? Jadi dia sudah, dan goals itu biasanya tidak biasanya. Kalau ini kan sudah tercapai nih. Nah, jadi dia kalau dia tidak punya goals yang lebih level di tahap yang lebih dari biasanya, ya dia puas dengan yang ini. Jadi seseorang hanya bisa tadi self effort dirinya itu muncul ketika dia punya goals yang lebih tinggi gitu. Jadi masang goalsnya itu nggak level biasa aja gitu, nggak boleh rata-rata gitu. Jadi kalau kita rata-rata biasanya dia cukup puas dengan
diklik yang disajikan orang lain. Oke, artinya begitu dapat insight dari orang lain, ya itu cuma bahan baku buat pola di pikiran. Betul. And then kita mau sampai mana nih? Betul. Gitu. Jadi scaffold itu mendorong kita untuk lebih lebih apa namanya? Punya effort lebih mencapai sesuatu yang lebih dengan cara kita yang punya keinginan sampai ke situ. Iya, dan itu lebih kepada sebetulnya tergantung pada semua potensi yang ada di diri kita. Oke. Tidak butuh orang lain sebetulnya ketika sudah itu. Siap. Terakhir nih Pak B. Iya. Kan kita kalau di proses belajar itu kenal taksonomi Bloom, Pak. Iya. Dari nggak tahu jadi tahu jadi paham, jadi bisa dan jadi ahli. Nah, bisa nggak sih kita itu melangkah ke tangga-tangga taksonomi itu dengan proses lebih cepat, Pak? Bisa. Jadi kan begini, dimensi pengetahuan tuh ada pengetahuan faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognitif. Jadi biasanya ini seseorang yang sudah biasa lama dia mampu banyak pengalaman experience-nya di dalam mengembangkan kemampuan dia belajar, biasanya pengetahuan faktual ini bisa dalam waktu yang singkat dia bisa selesaikan. Kumpulan-kumpulan fakta dia gabung menjadi konsep kan. Konsep itu sudah melekat dalam diri dia. Oke. Nah, tetapi untuk misalnya sampai kepada tahap bagaimana dia harus melakukan, bagaimana dia harus menyajikan sesuatu, ada prosedur yang dibuat. Ini agak rumit ini gitu ya. Sampai pada psikomotorik sampai ke sana. Jadi sampai situ. Nah, sebetulnya seseorang bisa enjoy menikmati semua proses belajarnya ketika dia sudah sampai ke dimensi metakognitif. Tidak lagi dia mikirin kognitifnya. Tapi bagaimana dia sudah sampai metakognitif, artinya lebih dari sekedar paham. Jadi sudah belajar bermakna gitu ya. Oke. Belajar bermakna. Jadi meaningful learning. Sampai sana. Sebetulnya ini yang harus sampai, karena selama ini level belajar mereka sampai sekolah pun sampai prosedur. Kalau sudah bisa pengetahuan proseduralnya sudah bagus nih anak ini gitu. Dia sudah menyelesaikan suatu proses. Apakah metakognitif itu bisa kita sebut dengan pemahaman dia pada konteks-konteks tertentu? Jadi contextual learning gitu, Pak? Contextual learning itu sebetulnya dia bagian dari mungkin saya sebut sebagai stimulusnya. Seseorang sudah sampai ke metakognitif, hanya stimulus. Misalnya begini, ketika seorang meminum minuman misalnya begitu kan, lalu dia pernah belajar nih, ini misalnya kira-kira ini suhunya sekian, udah merasakan, intuisi dia merasakan gitu ya. Lalu dia minum lagi terus ini sampai kepada tahap yang nyaman menurut dia, ini kira-kira suhunya sekian. Itu dalam pikiran dia tidak lagi tahu tentang definisi daripada suhu berapa, apa itu suhu, ini suhu, tapi dia sudah menyatakan ini sekian. Dia tidak tahu definisi, konsep enggak lagi. Jadi dia sudah menyatu dalam diri dia ketika dia melihat ini adalah sesuatu yang pas untuk diminum. Oke, apakah bisa disebut dengan tacit knowledge nantinya, Pak? Bisa seperti itu. Jadi begitu. Jadi sudah kayak kognitif di atas kognitif. Jadi Oke. Siap, sebagai penutup, Pak. Jadi apa nih? Tiga langkah aja, Pak, yang perlu dilakukan setiap orang yang nonton video ini supaya dia bisa enjoy belajarnya sampai ke fase metakognitif tadi, scaffolding-nya dia lewati gitu. Iya, jadi begini. Tadi kan seperti yang diajukan oleh Bloom dan Anderson ya, yang sudah direvisi tentang bagaimana kemampuan kita untuk pertama level paling rendah itu mengetahui, kemudian menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mengkreasi. Nah, jadi kalau bisa kita jangan tanggung-tanggung. Target kita jangan lagi membuat sederhana seperti misalnya sampai C3 atau tadi C langsung. Apa itu C3 C4 kamu? Yang tadi C1 mengetahui atau mengingat, kognitif level 1 ya. Oke. C2 memahami, jadi understanding ya. C3 menerapkan. Enggak semua orang pendidikan ini, Pak. Menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi. Nah, saya selalu menggambarkan kepada yang namanya higher order thinking skill, bagaimana berpikir tinggi itu ya. Kalau belum menyatakan C4, C5, C6 menganalisis, baru dia dikatakan
berpikir tingkat tinggi, kemudian mengevaluasi apa kerjaannya, kemudian dia mengkreasi, sudah bisa mengkreasi apapun. Di situ inovasi juga masuk ya? Inovasi masuk. Okay, Jadi kalau saya udah yang pertama, bagi mereka yang ingin cepat gitu ya, level berpikirnya harus di atas C4. Oh. Gitu, atau mulai dari C4 lah, analisis. Memang harus segera melatih, artinya harus segera mengakuisisi ilmu pengetahuan dengan cepat. Betul. And then kita harus segera mencoba sehingga kita ketemu formulasi hipotesa sendiri. Betul. Jadi ketika kita sudah mulai levelnya dari menganalisis gitu ya, itu sudah enak. Jadi yang sebenarnya prasyarat sih ini sebelumnya gitu. Tapi ini kalau sudah terbiasa, prasyarat ini terlewati dengan baik, maka level kita apapun itu, ketika kita membaca buku, level kita bukan lagi memahami buku itu, bukan lagi menerapkan isi buku itu, tapi membedah buku itu. Okay. Sampai kita menyatakan bahwa buku ini sesuatu yang bicara tentang ini. Jadi seperti itu. Jadi kita belajar sesuatu, membaca buku, levelnya jangan sampai memahami, tanggung gitu. Oke, baik. Begitu. Siap, Pak. Seperti kita diajarkan bagaimana memahami Al-Qur'an gitu kan sampai ke di sini sampai metakognitif sampai tidak diwajibkan hanya sekedar mengingat ya. Siap. Oke, Pak Abe, next kita pengen bahas diskusi tentang high order thinking level. Iya. Ya. Gimana cara kita bisa cepat masuk ke zona 4-5 tadi, C4, C5, C6 supaya kita nggak sekedar belajar tapi bisa menganalisa proses pembelajaran. Betul. Dan bahkan membuat body fit belajar itu pada diri kita tuh gimana menerapkannya ya, Pak ya? Betul. Thank you Pak Abe atas kesempatannya. Siang hari ini kita syutingnya siang ya. Anda nontonnya boleh kapanpun ya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Abe. Sehat terus, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa langsung klik like dan subscribe channel ini. Dan hidupkan juga notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update terbarunya.